yang ini tipe Kappa K39. K39 ya. K39 untuk budgetnya mungkin di marketplace atau manapun sama Om. Ini barunya 750.000. 750.000 ya. 750.000. Belum sama bracket ya? Kalau belum sama bracket Om, Oh, box belum aja. sama, masih box aja ya. Nah, boxnya aja. Halo guys, welcome back my channel Sur MV. Oke guys, kita review ya guys. Review motor Revo ADV guys. Motor standar yang dimotif ADV itu Adventure guys. Bersama apa Om? Bersama Mas Guse Divi. Oke Om, bersama Mas ADV. Oke guys, ikuti terus videonya. Sebelum kita review, kita bakal sinematik sejenak. Oke. Oke guys, kita bakal nanya Om langsung Om. Ini dari motornya Om. Kita mulai dari atas ya Om, dari atas. Ini dari depan Om. Oke. Kita review dari visornya dulu ya, windshieldnya. Windshield. Ini panjang 40 cm, tambah lagi mahkota ininya 15 cm. Nah, beginilah. Oke, lanjut ke bracketnya Om. Bracketnya ini custom atau PNP nih Om? Kalau bracketnya nih Om, ini custom sendiri nih Om. Custom sendiri ini ya. Kita membuat kan, ya seperti inilah ala kadarnya, kayak gini. Terus kalau untuk spionnya kita pakai spion The Tracker. Oke, spion The Tracker dari Kawasaki. Siap. Terus untuk handle rem. Ini original. Masih original ya. Dari Pabrik. Honda ini. Dari pabriknya guys. Handguardnya. Apa lagi? Handguardnya. Ya. Ini masih original. Yang kita tambahi mungkin cuman dari lampu. Oke, lampu ya. Kalau lampu inilah merek Shinagawa. Ini lumayan kalau untuk terangnya, oke lumayan gitu kan. Terus kalau untuk bracketnya juga ini custom sendiri nih Om. Kayak gini kita. Berapa watt Om lampunya? Ini 12 watt. 12 watt ya. Ya, 12 watt. Jadi kalau 24 watt kan. Siap. Tuh, terus kita turun ke bawah lagi Om. Ini ada lampu di 2 dari iBrick. Seperti ini lah Om. Mini Pro aja Om. Ya, ini ada 2 mode nih Om, bisa putih, bisa juga kuning. Nah, aku letak di sini aja sih Om. Gitu. Nah, untuk pemanis saja. Seperti inilah. Pemanis, siap. Berarti kalau lampu utama ini masih standar Om? Lampu utama masih standar Om. Masih standar. Ya, standar berubah ya. Inilah, belum ada dirubah. Oke, untuk lampu sennya? Untuk lampu sennya ini lampu-lampu standar semuanya Oke, Om. masih lampu tambahan. Terus untuk penambahan shock itu sekitaran 8 cm. 8 cm. Segini lah Om ya. 8 cm penambahannya. Kalau untuk bambunya atau apa segala macamnya masih original semua. Menggunakan sarung ya, sarung shock ya, biar lebih aman. Ini aja kan. Oke Om. Terus untuk pengereman depan Om gimana? Masih standar? Masih standar Om. Cakram giringan juga masih standar semuanya. Oke. Velg masih standar. Untuk ukuran ban Om? Masih standar juga? Kalau ban ukuran 80 per 90 ring 17 Om. Kita udah nggak standar lagi lah gitu. Bisa dibilang kan gitu. Cuman sebenarnya bisa juga lebih besar daripada ini gitu kan. Ya kalau depan bagi saya 80-90 ring 17 udah paten lah. Oke, siap. Udah bagus seperti itulah. Oke Om, lanjut ke langsung ke belakang Om. Boleh, langsung ke belakang kita. Ini ya, identik motor Adventure ataupun touring tuh ya guys. Ada apa nih? Boxnya guys? Ada boxnya. Ini boxnya kalau yang ini tipe Kappa K39. K39 ya. K39 untuk budgetnya mungkin di marketplace atau manapun sama Om.
Ini barunya 750.000. 750.000 ya. 750.000. Belum sama bracket ya? Kalau belum sama bracket om, Oh, box belum aja. sama, masih box Kebetulan, aja ya. nah, boxnya aja. Itu berapa volumenya Om ukurannya? Kalau volumenya kurang tahu om, mungkin sekitar 39 itu juga mungkin. 39 ya. Iya, mungkin Oke, ya siap. seperti itu. Dan kalau tipenya ya Kappa K39 gitu aja om. Oke, satu tipenya ya. Nah, gitulah. Oke, terus ke bracketnya nih Om. Bracketnya Kalau pakai gunakan apa bracketnya Om? bracketnya, ini bracketnya custom ini kita semuanya om. Oh, siap. Ini Bisa custom ya. ditengok dari atas ini om. Nah, aduh, udah belum dicat-cat pula kan. Aduh, itu dia. Nah, Itu kesannya Om. ini custom semua nih om. Ya tebel-tebel 3 mili atau 4 mili mungkin ini ya. Ya, Seperti platnya ini. ya. Nah, ini om yang buat bedanya om di sini nih. Harusnya ini pakai base plate nih om, harusnya, ya kan? Harusnya Iya, pakai iya, base iya, plate. iya. Cuman waktu itu ini belinya second gitu kan, belinya second, nggak ada base plate-nya, udah dibor gini. Sayang sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi kan? Ya udah. Nah ya seperti inilah berlanjut sampai sekarang. Kayak ginilah, seginilah tebelnya bracketnya om. Berarti aman ya Om. Nggak Aman, ada nggak ada kendala segala macam kendala ataupun di jalan, patah segala macam nggak patah ada ya. nggak gitu kan. Walaupun lubang di mana-mana ya Om. Ya walaupun Ah, lubang di mana-mana, ah. tapi ya tetap oke lah, kokoh dia, kuat. Siap, siap, siap. Oke. Habis itu sampai top box itu ya. Ya, ini Itu top top box namanya. box. Kalau Oke, di terus atas top box namanya kan. kanan kirinya nih apa namanya Om? Set box? Nah, kalau kanan kirinya set box namanya Oke, om. siap set box. Nah, Ini menggunakan merek apa nih Om? Set boxnya? ini GVE22 NTL kalau nggak salah tipenya om. Saya Ya. pun lupa pula kan. Itu jadi sekitaran segitulah. GVE22 NTL kalau nggak salah. Nah, untuk kisaran harganya untuk bracketnya aja 1.800.000 nih om. Bracketnya aja Ya, 1.800.000. bracketnya aja, boxnya Boxnya aja aja. maksudnya. Ya, Oke, boxnya siap. aja 1.800.000 barunya kan. Kalau sama bracketnya tuh besinya itu sekitaran 2.300.000-an loh. Oke, 2.300.000-an. Gitulah. Lumayan ya, lumayan. Gitu. Kalau untuk Lumayan. pemasangannya nih sama tadi om, ini saya sebenarnya bisa dibor pakai baut kan. Ya. Cuman saya laskan mati gini aja. Kadang kalau di ini kan, kalau dipakai baut takutnya saya ketika kita kencang atau apa baut itu bisa kendor gitu kan. Benar, benar, benar. Nah terus nanti takut juga kan lepas di jalan kita yang repot jadinya. Iya, Jadi benar. ya, untuk pemakaian pribadi saya las matiin aja langsung kan. Si paling last mati ya. Nah kayak gitu dia. Oke, itu ya guys untuk boxnya guys. Nah, Kanan kiri. Jadi kegunaan box ini apa Om? Ke Om pribadi? kalau bagi saya memang ini untuk bawa barang-barang aja sih om. Gitu. Jadi Barang-barang seperti apa tuh? barang-barang kayak kalau kita pergi-pergi seperti bawa baju gitu Oke, kan, baju. bawa ya perlengkapan kita untuk ya pergi di perjalanan lah. Oke, Seperti mungkin kunci-kunci juga bisa kita masukkan di sini Oke. kan gitu. Ya beli kayak gini nih untungnya kita kemana-mana nggak bawa tas aja lagi om. Oh, Nah siap ya. seperti itu. Jadi kan kita masukkan sini semuanya kan aman jadinya. Bisa dibilang jadi bagasi kita ya Om? Iya jadi bagasi. Bagasi Soalnya kita. kalau motor kita Revo ini kan dia kan bagasinya nggak terlalu lebar dia om. Benar, Ya kan? benar, benar. Nah, Joknya. beda dengan motor-motor lain kan gitu kan. Nah, mungkin kita review di ban motornya om bawah. Oke, ban belakang langsung ya. Ban belakang kita ini masih kalau pelaknya masih ring 17. Ring 17. Nah, kemudian pakai ban ukuran 90-90 Ya. ring 17. Nah seperti ini. Ini model dari- ragi kayaknya beda nih Om. Gimana? Raginya beda sama yang depan tadi ya? Iya, raginya beda. Gitu. Yang ini ya seperti ini raginya karena menurut saya pakai ragi seperti ini tuh kita ketika beban di belakang banyak terus di jalanan yang licin contohnya atau di jalanan tanah itu lebih gigit di tanahnya gitu. Jadi nggak mudah kita tergelincir ibaratnya kan. Benar, benar, Seperti benar. itu. Mungkin yang depan next time project kita ganti juga seperti Oke, ini kan siap. gitu. Ya, itu identik motor touring itu ya. Mau Nah, raginya iya. tuh lagi-lagi Raginya tahu lah. lagi tahu untuk double di aspal oke, kalau kita lagi Tanah perjalanan double di pasir. tanah, pasir oke Oke juga, kan gitu. segala macam. Oke. Mungkin ini om satu lagi kan. Ya, itu Kita apa tuh? mungkin main di gear. Oke, gear Gearnya gigi tarik ini saya pakai ukuran 40 yang belakang. 40. Kemudian yang depan kita pakainya ukuran 14. Oke, 14 belakang. Kenapa memakai seperti itu?
Pertama, bobot atau berat dari motor itu satu. Kemudian kenapa saya pakai 40 gram 40? Dikarenakan lintasan saya atau tempat saya tinggal itu banyak menanjaknya. Jadi Oke, kita di pendakiannya. tanjakan kita menggunakan tenaga yang banyak seperti itu, Benar-benar. bukan hanya kecepatan. Kalau kita pakainya yang standar 36 itu memakai box atau kita bawa barang yang banyak itu terasa berat untuk tarian di Tarikan. motor. Jadi kasihan mesin. Benar-benar. Nah, jadi kita modifikasinya seperti ini. Jadi kita ganti yang belakang 40, yang depan 14. Kalau untuk rantai ya normal-normal biasa-biasa aja Om. Awalnya. Nah, seperti itu aja lah. Kalau mungkin kalau Om mau membuat, Om semua membuat seperti ini, mungkin ada penambahan di caga duanya Om. Bisa di custom untuk ditambah tingginya, kemudian juga di standarnya kita tambahi. Nah, seperti ini kan ditambah nih. Ini karena kalau tidak ditambah bakalan miring dia kan seperti itu. Nah, ini pun masih nggak saya tambah ini. Sini Ya, gantung. mesin gantung. Nah, sini gantung. Jadi harus kita custom sendiri seperti itu. Mesin. Ya, mungkin gitu aja Om reviewnya kan. Jadi kalau mesin masih standar ya, Om? Mesin Oke. saya tidak ada mengubah apapun. Semua mesin masih standar bawaan pabrik masih. Seperti itu. Oke, siap, Om. Mungkin soknya Om ini ada yang beda Wah, dari soknya nih Om. ini unik nih guys. Tusuknya ya. Ini soknya mungkin ini ya, kalau sok-sok yang original itu originalnya Revo, saya masih ada di rumah, cuman memang sengaja saya lepas. Ini soknya ini adalah sok dari Verza original, Oh, Verza ya. dari Honda Verza. Nah, kenapa saya milih Honda Verza? Yang pertama itu karena soknya besar. Sok Soknya yang besar ya. itu satu. Kalau dipilih yang besar sih kan gitu kan. Benar, benar, Nah, benar, benar. karena ketika saya bawa barang pakai box ini penuh, itu ketika waktu itu pakai sok original yang Honda Revo itu terlalu kecil pirnya itu Om. Pernya. Jadi ketika waktu nikung itu tuh berasa ngebuang kita. Oh, iya, Berasa melawan ya. dibuang ban itu kan. Seperti itu. Takutnya nanti terjadi patah apa segala macam, lebih baik kita ganti yang lebih aman. Nah, makanya saya buat yang lebih besar seperti ini. Saya beli, saya pasang seperti itu. Kalau untuk peningginya ini saya pakai dua versi nih, Om. Nah, mungkin Iya. bisa di zoom di sini, Om. Kalau peningginya ini babet nih kan. Kalau dari babetnya ini kita memang dari tahun 2019 nih Om babetnya. Sampai sekarang alhamdulillah nyaman. Nah, kedua ini ada besi. Ini besi panjang 15 cm kalau nggak salah. Ini besi full besi gitu kan, dipasang di atas. Kenapa ada tambahan babet? Sebenarnya saya mau menghilangkan babetnya ini, tetapi besi ini tidak masuk di ringnya sok ini tadi, kurang lebar gitu kan. Mau saya perlebar, cuman terlalu jauh gitu tempat tempat bubutnya, atau tidak ada juga untuk memperlebarkan besi setebal ini kan gitu. Ya, mengcustom lagi ya. Jadi mengcustom lagi kan. Jadi di babetnya bisa masuk ya saya masukkan, saya tambah seperti ini aja gitu. Benar-benar. Ya alhamdulillahnya ini udah berjalan sekitaran 8 bulan masih aman-aman aja dengan bobot yang bisa dibilang saya Lumayan. selalu bobotnya banyak seperti itu Om. Bisa dibilang banyak. Saya juga sama ibu saya kadang pergi kan gitu ya, itu untuk nikung-nikung aman, untuk bobot aman juga, suspensinya pokoknya enak lah, seperti itu Mantap aja ya. sih Om. Ya. Ya, jadi kalau bisa dibilang sih motornya udah terlalu banyak pabrikan yang masuk kan gitu. Iya, benar, 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 benar. Nah, seperti itulah kira-kira. Berarti itu ya. Jadi untuk stok, oke. Sebelum itu untuk lampu belakang ini berarti masih standar ya, Om? Kalau Nggak ada lampu perubahan? belakang masih standar Om. Kita ada pengubahan hazard aja Om. Oke, tambah Ya, hazard ya. kita beli relay hazard kan, kemudian kita pasang di relay kepala itu kan. Ya. Kita beli juga tombolnya. Mungkin bisa dilihat tombolnya sini Om.
Nah, ini tombolnya. Tombolnya ini bisa ke kanan, ke kiri itu langsung hazard. Langsung aja ya. Nah, ini bisa gini juga kan, ini langsung gini ke kanan bisa matikan. Kalau ini untuk tombol yang bawah nih Om. Oke, boleh Nah, ini bisa tombol yang mungkin bisa kita kita review spill juga. langsung ya. Nah, Lampunya guys. ya, Lampu spill lah tambahan ya. lampunya langsung ya, boleh. Oke. Nah, ini Ini untuk kontak. lampu bawah. Nah, Oke, mungkin sip. bisa Yang dilihat nih bawah. Om. Nah, seperti ini. Oke guys, terang ya. Oke, ini untuk lampu di atas. Nah, seperti ini Om. Hmm. Ini lumayan terang ya guys. Bisa menerangi masa depanmu. Ya, seperti itu. Iya. Bisa menerangi masa depan kalian ya guys. Sebenarnya Ah. masa depanmu Oke ini. guys. Ini untuk lampu tambahannya. Jadi sebenarnya tujuan Om nih sebagai anak touring tuh kenapa memakai lampu tambahan ya Om? Ini Om, karena kita kalau menurut saya pribadi nih, karena kita berjalan tidak selamanya di dalam kota. Benar? Yang jalanan itu penuh dengan lampu, tidak selamanya seperti itu. Kadang kita berjalan mungkin ketika touring atau ketika pergi kemanapun melewati yang namanya jalanan yang kanan kirinya penuh dengan hutan. Iya benar-benar. Nah, jadi kita butuh penerangan yang maksimal seperti itu kan, karena kita mengantisipasi barangkali ada ya yang tidak kita inginkan lah, Iya, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Cuman kalau untuk kita, kalau untuk saya, lampu itu tidak selamanya juga harus dihidupkan. Kalau untuk saya ya, untuk saya Iya. pribadi seperti itu. Jadi tidak harus selamanya dihidupkan, ini untuk pelengkap aja ketika jalanan memang kosong atau situasi kondisinya memang kita harus menghidupkan lampu. Seperti itu aja sih. Oke. Gitu. Ya gitu ya guys. Jadi jangan Tempat HP menggunakan mungkin bisa di spill nih Om. lampunya. Nah, Oke. ini. Oh iya, ada holder HP ya guys. Ini Jadi dia. ini ada holder HP nih. Ini holder HP merek dari GUB P30. Ya, Kalau mungkin di marketplace harganya sekitaran 130-an terus ribu. 30-an ya. Nah, 30-an ribu. Kemudian ini juga pengecas HP-nya Om. Beli-belinya di ya marketplace sekitaran nggak nyampe 50.000 mungkin ya. Itu saya beli ada gratis ongkir kan, jadi nggak sampai sebarang 15.000, nggak sampai 50.000 seperti itu. Mungkin Untuk bracket-bracketnya ya custom custom sendiri juga lah Om. ya. Oke, paling Ini custom bisa ya. ditengok aja Om dari sini kan. Seperti apa bentukannya. Nah, seperti itulah Oke, kira-kira. keren sih guys. Jadi ini anti getar kan Om? Alhamdulillahnya anti getar. Anti getar itu Dan guys. ya bisa Keunggulan kita dia. lihat seperti ini kan. Ya kuat sih, kuat. Nah, Dia itu paling utama guys. bisa Aman, kuat, bisa smackdown dan bisa smackdown. Bisa rolling rolling dia. bisa Kita bisa mutar. dia. Bisa Oke, mutar guys. bisa. Kita tinggal ngecas aja lagi kan Ya. seperti itu. Nah, Karena butuh perjalanan jauh, kita guna holdernya sebenarnya bukan ya kita main HP di jalan ya Om. Nah, bukan. Nah, kayak kita ketika tidak tahu kita tentang suatu jalan, bisa kita menggunakan maps juga. Nah, menggunakan maps. Terus tadi kegunaan dari casan tadi ini, kita ketika habis baterai untuk menghubungi teman atau siapapun, tidak risau kita dengan baterai HP kita yang minim atau seperti apapun itu kan. Jadi di jalan tetap mencas HP ini, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja Om. Oke sih. Oke guys, mungkin kali ini ya kita review itu sedikit ya guys. Konsep motor Revo yang biasanya untuk harian dimodifikasi dengan konsep motor adventure ataupun motor touring. Yang lintasannya ya rute ya jauh satu sisi, terus jalan-jalannya dilewati bukan hanya aspal melainkan tanah, pasir dan lain-lainnya guys. Jadi mungkin hanya ini untuk review kali ini guys. Mungkin ada pertanyaannya ntar kita kasih IG Om Agus di bawahnya kan. Oke, yang mau tanya tentang motor ataupun modifikasi motor adventure bisa japri dia, ataupun ada yang pengen buat juga mungkin bisa tutor pribadi langsung ke Om nih. Oke guys, mungkin kali ini cukup sampai sini guys. Jumpa lagi di video selanjutnya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share guys. Oke Om. Terima kasih Om. Oke, sama-sama. Oke, siap.